Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari uji hipotesis asosiatif. Saya kira apa itu uji hipotesis asosiatif sudah kita pelajari bahkan sampai dengan contoh-contoh jurnalnya di semester kemarin di materi metodologi penelitian kuantitatif. Oke, tetapi di sini saya akan mereview sedikit pengertian dari uji hipotesis asosiatif. Oke, di sini hipotesis asosiatif ialah hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, pada materi uji hipotesis asosiatif ini kita akan mempelajari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka dari itu, yang namanya hubungan erat kaitannya dengan yang namanya korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi ialah merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih. Jadi, di sini dalam korelasi kita akan mempelajari sejauh mana kuatnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, nanti kita akan pelajari pada interpretasi korelasi atau pada tabel interpretasi korelasi. Oke, kita lanjutkan di sini. Korelasi ada dua, yaitu ada hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif ialah jika nilai satu variabel tinggi, maka akan meningkatkan variabel lainnya. Maksudnya di sini, jika variabel X nilainya tinggi, maka akan diikuti dengan tingginya nilai Y. Contohnya di sini, hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dalam judul ini maksudnya adalah jika anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka akan diikuti dengan prestasi belajar yang tinggi pula. Dan sebaliknya, jika ada anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah, maka akan diikuti pula dengan rendahnya prestasi belajarnya. Itu yang disebut dengan hubungan positif. Sedangkan hubungan negatif ialah jika nilai satu variabel tinggi akan menurunkan nilai variabel yang lainnya. Contohnya seperti ini. Saya ingin meneliti hubungan stres belajar dengan prestasi belajar. Jadi, jika stres belajarnya tinggi, maka prestasi belajarnya akan rendah. Sebaliknya, jika stres belajarnya rendah, maka prestasi belajarnya tinggi. Inilah yang disebut dengan hubungan negatif. Oke? Setelah kita mempelajari apa itu hubungan positif dan hubungan negatif, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu adalah tabel untuk menentukan uji hipotesis asosiatif. Di sini, macam-macam datanya, yaitu ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Akan tetapi, pada materi kali ini, di uji hipotesis asosiatif, kita akan mempelajari di data yang interval. Itu teknik yang digunakan adalah present product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial.
Oke, pertama yang akan kita pelajari adalah person product moment atau korelasi sederhana. Saya kira untuk person product moment ini atau korelasi sederhana, rumusnya dan cara mengerjakannya itu sama dengan ketika kita mengerjakan di materi uji validitas dan reliabilitas. Oke, seperti ini rumusnya. Saya kira ini sama dengan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal, di sini saya akan melakukan penelitian, yaitu hubungan peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi di sini saya ingin mengetahui seberapa kuatkah atau sejauh mana kuatnya hubungan antara peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan hipotesis yang seperti ini. H0-nya yaitu tidak ada hubungan antara peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat hubungan antara peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pola hipotesis yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh tabelnya. Berdasarkan hasil lapangan, saya mendapatkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari 10 responden, saya mendapatkan peningkatan ekonomi masyarakat yaitu senilai 70, sedangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebesar 20. Saya kira tabel ini sama dengan yang diuji validitas dan reliabilitas pada kesempatan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke penghitungannya, cara mengerjakannya seperti ini. Saya kira tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar bagaimana cara menghitungnya. Saya kira ini sama dengan materi di uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil korelasinya antara X dengan Y, di sini saya mendapatkan 0,9129. Dari hasil ini, untuk mengetahui seberapa kuat hubungannya, maka kita akan konsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi. Jadi, kita cari terlebih dahulu 0,9129 ialah nilai korelasinya itu berada di rentan interval koefisien korelasi yang mana? Ternyata kita ketahui bahwa 0,9129 berada di antara 0,80 dan 1,00. Maka bisa dikatakan tingkat hubungan antara peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu bisa dikatakan sangat kuat. Setelah kita mempelajari dan mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, selanjutnya kita akan mempelajari mencari besarnya sumbangan kontribusi yang diberikan oleh variabel X pada variabel Y dengan rumus seperti ini.
KP, yaitu koefisien penentu atau kita sebut dengan koefisien determinasi. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh variabel X pada variabel Y, maka kita ketahui terlebih dahulu berapa nilai korelasinya. Tadi nilai korelasinya sudah kita ketahui, yaitu 0,9129. Dari rumus ini, nilai korelasi kemudian dikuadratkan dan dikali 100. Kemudian hasilnya adalah 83,33%. Maka dari itu, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa peningkatan ekonomi ini atau variabel X ini memberikan kontribusi atau memberikan sumbangsih pada kesejahteraan ekonomi masyarakat sebesar 83,33%. Dan sisanya adalah 16,67% yang ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa peningkatan ekonomi ini cukup besar memberikan sumbangan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan sisanya yaitu 16,67% ditentukan oleh variabel lain selain peningkatan ekonomi. Ini yang dimaksud dengan mencari besarnya sumbangan kontribusi X pada Y. Setelah kita mempelajari mencari besarnya sumbangan kontribusi X pada Y, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan signifikansinya. Untuk menguji signifikansinya, di sini kita akan menggunakan rumus seperti ini. Yaitu terlebih dahulu kita mencari T hitungnya. T hitungnya dengan rumus seperti ini. Jadi sama, yang pertama di rumus T hitung ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah nilai korelasinya. Tadi sudah kita ketahui nilai korelasinya adalah sebesar 0,9129, sedangkan N-nya, respondennya, jumlah respondennya itu ada 10. Kemudian tinggal kita hitung dan hasilnya adalah 6,33. Untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya, dengan nilai 6,33 ini, kita konsultasikan dengan norma signifikansi ini. Yaitu, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HU ditolak dan HA diterima dan signifikan. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HU diterima dan HA ditolak dan tidak signifikan. Kemudian selanjutnya rumus untuk mencari T tabel yaitu DK sama dengan N dikurangi 2. Tadi jumlah responden kita adalah 10. Maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian kita lihat pada T tabel ini. DK-nya kita ketahui tadi adalah 8. Di sini saya menggunakan uji tutel dengan tingkat signifikansi 5% atau pada kolom 0,05.
Untuk penjelasan apa itu one tile dan two tile, ini adalah penjelasannya beserta contohnya. Oke, kita lihat di sini, kita ketahui bahwa dengan deka 8, kemudian pada taraf signifikansi 5%, dengan uji two tile, kita ketahui bahwa nilainya adalah sebesar 2,306. Jadi, dari 2,306 ini, kemudian kita konsultasikan dengan hasil T hitungnya tadi. T hitungnya kita ketahui bahwa 6,33 ternyata lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,306. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa keputusannya HU ditolak dan memiliki hubungan yang signifikan. Berarti bisa dikatakan bahwa hubungan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu memiliki hubungan yang signifikan. Inilah penjelasan tentang korelasi sederhana. Kemudian, ini adalah soal latihannya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian kalian temukan juga sumbangsihnya. Kemudian tentukan juga uji signifikansinya. Selanjutnya, kita akan pelajari korelasi ganda. Korelasi ganda adalah angka yang menunjukkan kuatnya hubungan dua variabel independen atau lebih secara simultan pada satu variabel dependen. Oke, pada korelasi sederhana itu hanya ada satu variabel X dengan satu variabel Y. Sedangkan pada korelasi ganda ini yaitu terdiri dari dua variabel X, yaitu ada variabel X1 dan variabel X2. Kemudian ada Y1. Kemudian untuk menghitung seberapa besar korelasi dan diberikan secara simultan antara X1 dengan X2 ini perlu kita ketahui terlebih dahulu satu persatu, yaitu korelasi R1-nya atau X1 pada Y-nya itu berapa, kemudian X2 pada Y-nya itu berapa, atau kita sebut dengan korelasi R2 ini, kemudian R3-nya, yaitu X1 dengan X2. Untuk rumus korelasi ganda adalah seperti ini. Oke. Di sini, untuk mengerjakan ini, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah R YX1-nya, yaitu adalah X1 pada Y, itu yang disebut dengan R YX1. Kemudian R YX2, itu X2 dengan Y. Kemudian R X1 X2, yaitu X1 dengan X2. Jadi, korelasi-korelasi ini kita perlu ketahui terlebih dahulu. Sedangkan untuk rumusnya, bentar lagi ada di slide berikutnya. Oke. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini, saya ingin melakukan penelitian hubungan kecerdasan intelektual dan waktu belajar dengan prestasi belajar. Jadi di sini ada dua X, yaitu X1 adalah kecerdasan intelektual,
dan X2 adalah waktu belajar. Dengan 1Y yaitu adalah prestasi belajar. Dengan hipotesis yang saya ajukan adalah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke tabelnya. Ini adalah hasil temuan data saya di lapangan. X1 saya memperoleh nilai total 33, kemudian X2 adalah 40 dan Y sebesar 70. Seperti yang saya katakan, untuk mengerjakan rumus korelasi ganda ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu RY-X1-nya berapa, atau X1 mempengaruhi Y-nya itu berapa, kemudian selanjutnya X2 mempengaruhi Y itu berapa, kemudian X1 dengan X2 hubungannya itu berapa. Inilah rumus yang pertama, kita kerjakan RYX1-nya. Ini adalah rumus RYX1. Dengan rumus ini, kita memperoleh korelasi antara X1 dengan Y itu sebesar 0,946059. Kemudian, selanjutnya RYX2 atau X2 mempengaruhi Y. Dengan rumus seperti ini, kita memperoleh hasil sebesar 0,912871. Kemudian selanjutnya Rx1 dengan X2. Jadi antara X1 dengan X2 dengan rumus seperti ini kita memperoleh hasil 0,9559. Setelah kita mengetahui korelasi antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y dan X1 dengan X2, tadi barulah kita masukkan ke rumus korelasi ganda yang ini. Oke, kita langsung ke pengerjaannya. Jadi dari X1-nya tadi kita ketahui sebesar 0,946059. Kemudian RYX2-nya kita ketahui tadi 0,912871. Kemudian dikurangi di 2, kemudian dikali RYX1-nya adalah tadi sama dengan yang ini. RYX2-nya sama. Kemudian RX1X2-nya kita ketahui tadi adalah 0,95959. Kemudian tinggal kita hitung dan kita memperoleh hasilnya adalah sebesar 0,9462229. Jadi korelasi gandanya kita ketahui sebesar 0,946229. Jadi di sini nilainya adalah sebesar 0,946229. Ini dimaksud dengan korelasi ganda. Kemudian selanjutnya untuk uji signifikansinya, di sini saya menggunakan rumus F hitung atau uji signifikansi dengan menggunakan F. Jadi, untuk mengerjakan uji signifikansi dengan rumus F hitung ini, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah nilai R-nya berapa, kemudian K-nya berapa, kemudian N-nya berapa. R itu adalah koefisien korelasi ganda. Koefisien korelasi gandanya tadi kita ketahui nilainya adalah sebesar 0,946229. Kemudian selanjutnya K-nya, jumlah variabel independennya, kita punya jumlah variabel independen
itu ada dua, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Variabel X1-nya adalah tadi, yaitu kecerdasan intelektual, dan X2-nya adalah waktu belajar. Sedangkan jumlah sampelnya atau jumlah respondennya, kita memiliki 10 jumlah responden. Kemudian, setelah kita ketahui apa yang dibutuhkan oleh rumus F-hitung, tinggal kita hitung. Kemudian, setelah kita hitung, kita memperoleh hasil F-hitung ini sebesar 29,9446. Untuk mengetahui signifikansinya, perlu kita lihat pada rumus pengambilan keputusan ini. Itu jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, atau bisa dikatakan tidak signifikan. Kemudian, untuk mengkonsultasikan nilai ini pada F-tabel, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana cara membaca F-tabel nantinya. Ini adalah bentuk F-tabelnya. Jadi, dalam F-tabel ini ada yang namanya deka pembilang dan deka penyebut. Apa itu deka pembilang dan deka penyebut? Deka pembilang itu sama dengan K. K itu apa? Yaitu adalah jumlah variabel independen. Sedangkan deka penyebut itu apa? Deka penyebut itu adalah sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Jadi, di sini deka pembilangnya di sini kita memiliki dua variabel independen, yaitu seperti yang saya katakan tadi adalah variabel X-nya, variabel X1-nya adalah kecerdasan intelektual, dan variabel X2-nya adalah waktu belajar. Jadi kita memiliki dua variabel independen. Jadi deka pembilangnya di sini kita lihat di kolom nomor 2. Ini adalah yang independen dengan deka pembilangnya, yaitu di kolom nomor 2. Kemudian deka penyebutnya adalah N dikurangi K dikurangi 1. Jumlah sampelnya tadi adalah 10, dikurangi K-nya itu adalah jumlah variabel independennya 2 dikurangi 1. Berarti 10 dikurangi 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 7. Kemudian tinggal kita lihat deka penyebut ini yang menurun ya. Pada nomor 7 di kolom nomor 2, di baris kolom nomor 2, yaitu adalah sebesar 4,74. Kemudian kita bandingkan dengan F hitung. Jadi F hitungnya tadi 29,9446 ternyata lebih besar dari 4,74. Itu adalah yang kita peroleh dari F tabel. Maka keputusannya adalah HU ditolak dan HA diterima. Jadi koefisien korelasi ganda bisa dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, inilah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi sekarang kita sudah mempelajari
dua korelasi, yaitu korelasi sederhana dan korelasi ganda. Insyaallah untuk kesempatan berikutnya kita akan mempelajari korelasi parsial. Kemudian sekarang ini adalah soal latihannya. Silahkan antunah mengerjakan soal latihan ini. Baik, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.